Apa jadinya apabila kejaksaan, institusi penegak hukum sipil mendadak dijaga ketat oleh pasukan militer bersenjata? Kita bukan lagi di kawasan konflik atau dalam status darurat militer. Ini benar-benar berlangsung di ranah hukum sipil sehari-hari dan faktanya sedang terjadi di Indonesia. Sebagian pihak menyebutnya sinergi antar lembaga. Namun banyak pula yang mencurigai skenario operasi besar bukan operasi tempur, melainkan operasi bersih-bersih korupsi. Ini diklaim sebagai gebrakan awal Presiden Prabowo sehingga penegak hukum memerlukan pengamanan ekstra. Pertanyaan kuncinya, apakah ini benar sinyal perang total melawan korupsi atau justru alarm bahwa supremasi sipil kian terdesak oleh militer? Saksikan terus video ini karena kita akan bicara mendalam mengungkap fakta di lapangan, motif tersembunyi di balik langkah ini, serta potensi dampaknya bagi masa depan penegakan hukum di tanah air. Sebelum kita menyelami motif tersembunyi di balik pengerahan TNI ini, pertanyaan utama yang wajib kita ajukan, apakah langkah ini benar-benar legal? Bolehkah TNI turun tangan langsung dalam urusan penegakan hukum sipil, misalnya di lingkungan kejaksaan? Ingat, selama ini wacana yang beredar, tentara cukup di barak, jangan mencampuri ranah sipil. Secara regulasi memang ada skema di mana TNI dapat diperbantukan dalam kondisi tertentu, namun itu harus melalui keputusan politik tertinggi negara, sekaligus atas permintaan resmi dari instansi terkait. Nah, pertanyaannya, apakah seluruh prosedur tersebut sudah dijalankan, atau justru ada jalur pintas kekuasaan yang memotong proses hukum? Keraguan publik di sini sangat wajar. Yang menarik, pengerahan pasukan ini tidak terbatas pada satu matra saja. Jika personil Angkatan Darat dianggap kurang, maka mereka akan melibatkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk memenuhi kebutuhan operasional. Artinya ini bukan sekadar respon improvisasi. Ini sebuah langkah strategis yang dirancang terstruktur dan terkoordinasi dengan rapi. Di balik semua itu, sebenarnya terjadi medan pertempuran yang lebih halus. Perebutan pengaruh antar lembaga penegak hukum yang jauh lebih kompleks. Kita sedang berada di titik krusial, revisi Undang-Undang Kejaksaan tengah dibahas sementara RUU Polri mulai naik ke permukaan. Di sela-sela proses ini, setiap institusi berlomba mengamankan panggung, memperluas kewenangan dan bahkan mungkin menyalahkan mesin perlindungan politik. Lalu apakah pengerahan TNI ini berperan sebagai tameng bagi kejaksaan yang ingin memperkuat posisinya? Atau justru ini merupakan sinyal Presiden bahwa bakal terbentuk poros kekuasaan baru dalam upaya pemberantasan korupsi yang tidak lagi semata-mata bertumpu pada KPK maupun Polri. Untuk memahami sejauh mana langkah ini, kita harus menilik dua hal utama, luas jangkauan dan kerangka kerjanya. Karena apa yang terjadi sekarang jauh melampaui simbol semata. Ini adalah pengerahan militer besar-besaran dengan instruksi yang terbuka dengan rantai komando resmi dan skalanya benar-benar mengejutkan. Berdasarkan laporan lapangan, informasi sumber internal, serta salinan telegram Kasat, tercatat ada satu SST atau Satuan Setingkat Peleton, sekitar 30 personil yang ditugaskan di kantor Kejaksaan Tinggi. Selain itu, satu regu sekitar 10 personil dikerahkan ke setiap kantor Kejaksaan Negeri. Sementara di Kejaksaan Agung, jumlah pasukan jauh lebih banyak, lengkap dengan cadangan personil yang siap digeser kapan saja. Apa artinya semua ini? Jelas bukan sekadar pengawalan rutin, ini adalah mobilisasi berskala nasional. Nah, yang menarik, operasi ini tidak dikoordinasikan lewat intelijen militer, melainkan langsung oleh asisten operasi TNI. Dengan demikian, seluruh langkah bersifat terbuka dan operasional, bukan misi rahasia. Pasukan TNI turun dengan seragam lengkap, terlihat nyata, terstruktur, dan terorganisasi rapi. Dalam dunia militer, jalur pengerahan sangat menentukan sifat sebuah misi. Jika lewat saluran intelijen, operasi biasanya berjalan senyap, terbatas, dan berfokus pada ancaman tersembunyi. Namun karena ini melalui jalur operasi resmi, artinya misi ini legal dan dapat diperluas sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Jadi pertanyaannya kini bukan lagi mengapa TNI dikerahkan, melainkan sejauh apa peran mereka akan meluas. Dan apa yang akan terjadi jika misi ini berkembang melalui tugas pengamanan semata. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu diakui satu hal, Kejaksaan kini tengah menangani kasus korupsi skala raksasa, mulai dari sindikat tambang ilegal dan pembobolan anggaran daerah hingga jejaring elit politik dan birokrat kuat.
Kasus-kasus ini sangat rentan sabotase, potensi kebocoran data, tekanan politik, bahkan intervensi pihak ketiga sulit dihindari. Disinilah peran TNI menjadi krusial, not just sebagai cadangan, tetapi sebagai tameng terakhir bagi kejaksaan yang secara cepat dapat dikerahkan. Spekulasi ini terasa masuk akal jika kita melihat turunnya kepercayaan publik terhadap Polri dan kritik bahwa KPK telah kehilangan taringnya. Tampaknya langkah Presiden Prabowo adalah memperkuat kejaksaan dengan dukungan militer agar proses penegakan hukum berjalan dengan cepat, bersih dan minim politisasi. Dengan begitu kejaksaan dibidik sebagai ujung tombak, sementara Polri dan KPK lebih banyak beroperasi di belakang layar. Langkah-langkahnya pun nyata, pembentukan struktur tim khusus, penyebaran narasi resmi dan instruksi operasional yang mengalir tanpa henti. Jika semua ini benar, maka kita tengah menyaksikan terbentuknya poros baru penegakan hukum di Indonesia. Poros yang tak lagi murni sipil, melainkan dibalut otoritas militer dengan restu penuh dari pucuk pimpinan negara. Namun, setiap poros kekuasaan baru pasti menimbulkan konsekuensi. Ketika hukum mulai ditopang oleh kekuatan militer, kedaulatan sipil yang sejauh ini jadi fondasi utama beresiko terkikis. Para pengamat memperingatkan bahwa misi pemberantasan korupsi tidak boleh jadi kedok untuk menghidupkan kembali praktik otoritarianisme. Keterlibatan TNI dalam penegakan hukum bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi bisa meningkatkan efektivitas, di sisi lain rawan disalahgunakan. Tidak mengherankan jika organisasi massa seperti PBNU menolak gagasan ini. Nah, di saat yang sama, penting pula untuk mencermati peran KPK dan Polri. Apakah dua lembaga ini perlahan dipinggirkan? Atau mungkinkah ini hanya bagian dari perebutan panggung antar institusi penegak hukum yang sama-sama berebut legitimasi dan pengaruh di era baru tata kelola hukum nasional? Tindakan ini sama sekali tidak muncul begitu saja. Semua bermula dari melonjaknya sorotan publik terhadap kinerja kejaksaan dalam mengusut kasus-kasus raksasa. Mulai dari sindikat mafia tambang, suap pejabat daerah, hingga kong-kali-kong proyek di kementerian. Ketidakpuasan masyarakat itulah yang kemudian menjadi latar belakang utamanya. Seiring dengan itu, Presiden Prabowo Subianto kini gencar melontarkan janji tegas membersihkan Indonesia dari korupsi hingga ke akar-akarnya. Kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, saya katakan, hentikan korupsimu. Bukan sekadar wacana kosong. Banyak pihak menilai ini adalah pemanasan sebelum diluncurkannya operasi bersih-bersih nasional. Lalu, muncullah momen mengejutkan. TNI resmi diperbantukan di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di beberapa daerah. Dalih resminya sih untuk memperkuat, mengamankan, dan mendongkrak efektivitas penegakan hukum. Namun dalam percaturan politik, apa yang tampak sederhana sering menyimpan lapisan kerumitan. Jangan lupa, presiden kita berawal dari militer, habitat yang sudah sangat ia pahami. Jadi wajar jika kekuatan yang paling dia percaya yakni TNI turut ambil peran dalam skema operasi besar ini. Kini pertanyaan yang tak bisa dihindari. Apakah kehadiran TNI semata demi pengamanan ekstra? Atau justru langkah halus untuk memasukkan tentara kembali ke ranah sipil yang dulu dijaga ketat oleh revolusi reformasi 98? Yang jelas, pengerahan pasukan ini jauh dari sekadar langkah kecil. Ini adalah potongan penting dalam puzzle besar yang masih menyisakan banyak teka-teki. Pada akhirnya, pengerahan militer dalam skala besar jelas bukanlah langkah konvensional. Setiap hari tanda-tandanya semakin kentara bahwa ini bukan lagi sekadar menjaga ketertiban publik, melainkan soal keamanan nasional. Presiden Prabowo seolah menegaskan satu hal. Kalau ingin benar-benar membersihkan negeri ini dari korupsi, perangnya harus dijalankan layaknya operasi militer dengan pasukan, strategi matang, dan kendali penuh di setiap lini. Di garis depan perang ini berdiri kejaksaan sebagai ujung tombak, lembaga yang menggali fakta dan menindak pelaku. Militer di sisi lain bertugas sebagai pengawal proses, menutup celah kelemahan, dan menahan setiap gerakan balik dari kekuatan yang ingin mempertahankan status quo. Memang, potensi penyalahgunaan kewenangan dan kekhawatiran soal supremasi sipil sulit dihindari. Namun satu hal tak terbantahkan.
Dukungan publik akan mengalir deras jika yang dibongkar benar-benar sindikat besar, mafia tambang, rente jabatan hingga skema politik uang, bukan hanya kasus-kasus kecil. Tetapi kita wajib terus waspada. Apakah langkah ini sungguh didasari kepentingan rakyat? Ataukah justru sarana untuk memperkokoh kekuasaan yang kian terpusat dan kaku?